haram itu akan membunuh hatimu, wahai gulam, sedangkan makanan yang halal akan menghidupinya. Sesuap nasi dapat menerangi hati, dan sesuap nasi dapat pula menggelapkan hati. Sesuap makanan dapat membuat orang mabuk dunia, dan sesuap makanan dapat pula membuat orang cinta akhirat. Bahkan dengan sesuap makanan dapat pula membuat dirimu cinta kepada pencipta keduanya. Makanan haram dapat membuatmu terlena kepada dunia dan terperangkap dalam kemaksiatan, sedangkan makanan mubah bisa membuat dirimu semakin mencintai akhirat dan membuatmu taat. Makanan halal akan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, makanan-makanan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ma'rifat kepadanya hanya ada di dalam hati, bukan dalam buku. Ia datang darinya, bukan datang dari makhluknya. Ma'rifatullah itu datang setelah beramal dengan ketetapannya, setelah ada kesungguhan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakininya, dan setelah keluar dari seluruh makhluk. Bagaimana mungkin engkau dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan tidak ada yang engkau ketahui kecuali soal makan, minum, pakaian, dan kawin? Engkau tidak peduli dari mana makanan dan minumanmu. Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa tidak peduli dari mana makanan dan minumannya, Allah tidak peduli dari pintu yang mana di antara pintu-pintu neraka Dia akan memasukkannya. Janganlah engkau menghiraukan segala sesuatu, dan janganlah engkau terlena oleh segala sesuatu. Janganlah ada sesuatu yang membuatmu lupa kepadanya. Jangan sampai ada makhluk yang membelenggu dirimu darinya, kecuali engkau berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka pikirkan, dan engkau berusaha membujuk mereka dengan benar. Hendaknya engkau mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudaratun nasi sodakoh. Membujuk manusia kepada kebenaran adalah sedekah. Berikanlah kepada mereka sesuatu yang berasal dari pemberian Tuhanmu. Muliakanlah mereka dengan kemuliaan dari Tuhanmu. Berlemah lembutlah kepada mereka, dan kasihanilah mereka sehingga akhlakmu seperti akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatanmu adalah berdasarkan perintahnya. Ada dua macam guru, yakni guru yang mengajarkan hukum dan guru yang mengajarkan ilmu. Guru manusia akan menunjukkan kepadamu agar dekat dengannya. Ada dua pintu yang harus engkau masuki, yakni pintu makhluk dan pintu khalik, pintu dunia dan pintu akhirat. Yang satu mengikuti yang lain. Yang pertama adalah pintu makhluk, dan kedua adalah pintu khalik. Engkau tidak akan melihat pintu yang kedua itu sebelum engkau melewati pintu pertama. Keluarlah dari dunia dengan hatimu sehingga engkau memasuki pintu akhirat. Berkhidmatlah kepada guru hukum sehingga dia akan membawamu kepada guru ilmu. Hendaknya engkau keluar dari makhluk agar engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan yang harus engkau lewati, tangga demi tangga. Keduanya berlawanan, tidak mungkin berkumpul. Janganlah engkau menginginkan semuanya, karena jika demikian, engkau tidak akan mendapatkannya sama sekali. Kosongkanlah hatimu, ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan ada sesuatu selain Dia di dalamnya. Jika malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar, Allah juga tidak mau masuk ke dalam hatimu yang di dalamnya terdapat gambar dan patung. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Dia adalah patung. Patung-patung itu pecahkanlah dan bersihkanlah agar engkau melihat pemiliknya di situ. Engkau akan melihat berbagai keajaiban yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Ya Allah,
Karuniakanlah kepada kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau ridhai. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin, amin ya rabbal alamin.